Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL reading, skill yang 10, terkait definitions dengan difficult word using context. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Nah, sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL reading, nah ada beberapa pertanyaan seputar ini ya, mencari definitions. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi pertanyaan seputar mencari definitions berdasarkan konteksnya ya. Nah, yang pertama misalnya what is the meaning gitu ya, ditanya meaningnya, kemudian the word is closest in meaning to, atau the word could be best replaced by. Nah, ini adalah pertanyaan yang mencari meaning ya. Nah, ada beberapa cara untuk mencari meaning seperti yang sebelumnya sudah dibahas ya di skill sebelumnya terkait dari word parts-nya gitu ya, kemudian dari structural clue-nya. Nah, sebenarnya yang paling akurat, nah kita bisa mencari definitions berdasarkan konteks, itu yang paling akurat sih ya. Nah, cara menjawabnya yang pertama, temukan kata pada bagian tersebut ya, kata apa yang dicari maknanya ya. Kemudian baca kalimat yang mengandung kata tersebut dengan cermat nih. Baca satu kalimat yang mengandung kata tersebut, kemudian cari petunjuk konteks untuk membantu memahami maknanya, dan pilih jawaban yang sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mencoba menjawab berdasarkan structural clue yang muncul gitu ya, kalau ada structural clue-nya. Kemudian kalau kebetulan katanya itu mengandung word parts ya, bagian kata, kita bisa punya referensi untuk menjawab. Nah, tapi jika kata itu sulit gitu ya, biasanya kayak kita nggak ada structural clue atau nggak ada word parts. Nah, jadi mau nggak mau kita harus mengartikan kata tersebut berdasarkan konteks. Ini yang paling akurat ya. Nah, jadi kita langsung aja coba ke contoh ya. An incumbent in line 1 is most likely. Nah, jadi incumbent ini artinya apa? Nih, ini kan kata yang difficult words ya, maksudnya kata yang nggak common, yang jarang kita dengar. Nah, jadi mau nggak mau kita harus mengartikan dari konteks bacaannya. Oke, kita baca satu kalimat gitu ya yang mengandung kata ini. Boleh tambahkan satu supporting sentence ya, misalnya belum paham gitu. Nah, coba. In a government election, nah, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Oke, berarti pada pemilihan government, incumbent itu biasanya punya strong advantage daripada newcomer. Nah, ingat pembanding itu kan mesti biasanya selalu sama ya. Jadi di sini yang dibandingkan adalah incumbent ya yang punya strong advantage daripada newcomernya. Incumbent dan newcomer. Itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang incumbent ini adalah special type of election, pasti salah. Kenapa? Karena electionnya sudah disebutkan kok ya. Ini government election namanya. Oke, berarti bukan type of electionnya. Beneficial comment juga bukan ya, karena kan dia setara ya, incumbent dan newcomer. Pastinya kalau nggak, mungkin political party atau current office holder. Nah, kemudian kita lihat, incumbent itu punya strong advantage daripada newcomer. Nah, kemudian next-nya ada penjelasan lanjutannya. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Nah, ini kan ada a person yang sudah already in office ya. Jadi dia punya certain degree prominence has a better chance to. Jadi dalam kata lain, dia punya certain degree prominence has a better chance of being elected. Ini kan advantage-nya ya. Terus berarti incumbent ini adalah ya ini orang yang lebih dulu berkecimpung di situ ya. Incumbent dibandingkan dari pendatang baru gitu. Berarti lebih tepat kita bilang incumbent ini adalah a current office holder atau kita bisa bilang pemangku jabatan saat itu gitu ya. Dibandingkan yang pendatang baru. Oke, noted ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus baca
keseluruhan kalimat yang mengandung kata itu, kemudian dipikirkan gitu ya, simpulkan. Nah, simpulkan mana yang paling relate gitu, yang paling tepat gitu maknanya, sesuai dengan konteks ini. Noted ya. Nah, kita coba ya. Oke, karena ini juga nggak terlalu banyak ya, nah kita limit 20 detik aja ya. Biasanya kan kita punya waktu 1 menit ya untuk menjawab tiap pertanyaan pada reading, soal reading. Nah, 20 detik aja kita coba ya. Nah, silakan. Oke. Nah, kita bahas ya. The word propel could be best replaced by, nah ini propel. Kita limit dulu ya kata propel di sini. Kemudian kita baca satu kalimat yang mengandung kata propel. An average tornado might propel itself at a speed of 15 or 20 miles per hour. Nah, kalau kita artikan ya, nah tornado itu might propel pada kecepatan. Nah, karena dia punya speed, udah pasti dia lebih tepat kalau kita artikan propel ini move ya, gitu, bergerak pasti. Karena ada speednya. Noted ya, jadi kita bisa melihat konteksnya, kira-kira yang lebih tepat gitu ya, katanya tuh apa. Nah, kita coba lagi ya. Yuk, 20 detik ya. Oke, kita bahas the word swirl di paragraf 2. Nah, is closest in meaning to. Oke, ini swirl ya. Limit dulu, cari kata swirl. Kemudian kita baca satu kalimat yang mengandung kata ini ya. The winds at the center of the storm swirled around. Oh, ini kan dia membahas tentang tornado ya tadi ya. Nah, jadi anginnya, the winds at the center tuh, angin yang di tengahnya itu swirled around gitu. Kalau kita bilang tornado itu kan yang muter-muter gitu ya. Nah, jadi the winds at the center-nya itu swirled. Ya udah jelas swirled berarti berputar gitu ya, berarti circled gitu. Jadi benar-benar lihat konteksnya. Oke, satu lagi nih terakhir ya, 20 detik. Coba. Oke, kita bahas ya. Which of the following closes in meaning to the word devastating? Nah, devastating ya. Dari sini kita nih devastating. Nah, kita baca kalimatnya. Ini kan tornadoes, however, can be much worse than the average. Oke, tornado bisa lebih buruk ya daripada rata-rata. The most devastating tornado. Nah, berarti karena dia membahas tentang tornadonya itu bisa lebih buruk daripada rata-rata. Nah, yang paling devastating berarti yang paling bad gitu ya, yang paling buruk. Nah, berarti lebih tepat kita bilang yang paling destructive gitu ya, most yang bad. Bisa ya, jadi mau nggak mau kita harus membaca satu kalimat gitu ya, atau dua, ya kita lihat konteksnya untuk bisa mengartikan, memahami makna dari kalimat itu lebih baik gitu. Ini yang paling akurat sih ya, jadi kita menemukan meanings of words atau definition-nya berdasarkan konteksnya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.